Hai guys, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wani Channel Review. Di video kali ini kita akan membawakan alur cerita film Saw lagi ya guys ya, yang berjudul Spiral tahun 2021. Di mana di film kali ini kita tidak akan diperlihatkan tentang si John Kramer alias si Kopet Jigsaw, melainkan seseorang yang meniru gaya dari kekopetannya. Kira-kira kekopetan seperti apa yang akan dia lakukan? Oke lah, daripada panjang lebar menjelaskan di awal, mending kalian saksikan saja alurnya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan saja tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan seorang detektif bernama Boswick yang sedang berjalan-jalan di sebuah pasar malam. Tidak lama kemudian dia pun melihat seorang pria yang menjamret tas ibu-ibu. Tanpa pikir panjang dia pun bergegas untuk mengejarnya. Sesampainya di gorong-gorong, dia pun melihat seseorang dari kegelapan. Dirasa itu si jambret, dia pun berniat mengeceknya. Namun ternyata itu hanyalah manekin saja. Di tengah kehermanan, tiba-tiba setelah tersadar, dia pun sudah terikat di tengah rel kereta api dengan lidah yang dijepit. Hello, Detective Boswick. Tidak lama kemudian, seseorang bertopeng bagong pun mengatakan jika ini adalah hukuman yang pantas bagi si Boswick, dikarenakan akibat kebohongannya, banyak orang yang tak berdosa dimasukkan ke penjara. Dan sekarang jika dia ingin tetap hidup, maka dia harus melompat dari kursi itu dan mengikhlaskan lidahnya hancur sebelum sebuah kereta datang yang akan menghabisinya. Make your choice. Setelah mendengar hal itu, dia yang tak ingin modar pun berusaha untuk melepaskan diri. Malang sekali, si Boswick pun harus modar mengenaskan setelah dirinya dicium kereta api. Kira-kira kekopetan seperti apa lagi yang akan dia lakukan? Kalem, karena film pun baru dimulai. Kemudian kita diperlihatkan ke seorang pria bernama Jack dan 3 rekannya, di mana mereka berniat merampok seseorang bandar narkoboy. Setelah semuanya siap, mereka pun bergegas untuk melancarkan aksi rampoknya. Setelah berhasil merampok semua uang bandar narkoboy, mereka pun bergegas pergi dari hotel itu. Namun sueknya para polisi sudah mengepung mereka, dan ternyata si Jack ini adalah seorang detektif yang sedang menyamar untuk menangkap bandar narkoboy. Sesampainya di kantor, kaptennya yang bernama Anggi pun langsung membacoti si Jack karena telah bertindak sendirian. Dan mulai sekarang si Jack harus belajar menjadi anggota tim, di mana dia akan memperkenalkan seseorang yang akan menjadi rekannya. Walaupun si Jack menolaknya, namun ini sudah perintah dari atasannya si Anggi yang tidak lain adalah ayahnya si Jack. I also got a bullet and I got shut up. Tidak lama kemudian, seorang pria bernama William pun datang, di mana si William ini yang akan menjadi rekannya si Jack. Sesaat kemudian, si William yang ingin mencairkan suasana pun mencoba untuk mendekati si Jack. Lalu si William pun menceritakan alasan dia berada di kepolisian ini, itu dikarenakan dia sangat ngepen ke ayahnya si Jack. Hingga di tengah obrolan, si Anggi pun meminta mereka untuk pergi ke stasiun karena ada seorang gelandangan yang tertabrak. Mendengar hal itu, mereka pun bergegas pergi.
Beberapa saat kemudian mereka pun sampai ke TKP dan ternyata itu adalah jasadnya si Boswick yang tidak lain adalah temannya si Jack. Namun karena jasadnya sudah hancur berantakan, si Jack pun belum mengetahui bahwa itu jasad dari temannya. Singkat waktu, sesampainya di kantor, si Jack pun mendapatkan paket dari seseorang. Karena penasaran, dia pun berniat untuk membukanya. What is that? Dan ternyata isi dari paket itu adalah sebuah harddisk. Dirasa ini penting, si Jack pun berniat untuk memutarnya. Hello did form the Metro Police. Tuition refused to be reformed. Setelah melihat gambar spiral di video itu, rekannya si Jack yang bernama Pete pun mengatakan jika itu tanda dari psikopat Jigsaw. Namun si William yang tahu bahwa si John Kramer sudah meninggal, dia pun menduga bahwa ini perbuatan seseorang yang menirunya. Sementara itu si Jack yang mengenali tembok itu pun mengajak si William untuk pergi ke sana. Sesampainya di lokasi, si Jack pun menemukan sebuah kotak yang berisi sebuah lidah dan lencana polisi. Sesampainya di kantor, si Anggi pun memberitahukan jika jasad yang ditemukan di stasiun itu adalah jasadnya si Boswick. Si Anggi pun meminta ke semuanya untuk segera menyelesaikan kasus ini dan mencari siapa pelakunya. Mendengar hal itu, si Jack pun tak setuju karena dia ingin menyelesaikan kasus ini sendirian, terlebih lagi si Boswick adalah temannya sendiri. Fucking assholes. Sesaat kemudian si Anggi pun mencoba membujuk si Jack untuk bekerja sama karena dia merasa si Jack tidak akan mampu menangani kasus ini sendirian. Hingga akhirnya si Jack pun setuju, namun dia yang ingin memimpin kasus ini. Dikarenakan tidak ada pilihan lain, si Anggi pun terpaksa menuruti kemauan si Jack. Kemudian dia pun langsung memberitahukan ke semuanya bahwa kasus ini akan dipimpin oleh si Jack. Kemudian si Jack pun berniat untuk memberitahukan rencananya, namun bisa kita lihat orang-orang di kantor itu seperti tidak suka dipimpin oleh si Jack. Lalu sesampai di apartemen, si Jack pun didatangi oleh ayahnya yang ingin mengucapkan bela sungkawa atas kematian rekannya si Jack. Nah, Dad. Di malam harinya, kita pun diperlihatkan ke si Pete dan rekannya yang bernama Cucun yang sedang mencari informasi di sekitaran TKP. There's boss. Setelah melihat CCTV, si Pete pun mengenali pria yang sedang dikejar si Boswick, di mana pria itu bernama Benny. Lalu si Cucun pun berniat untuk memberitahukannya ke si Jack, namun si Pete melarangnya karena dia ingin menangani kasus ini sendirian. Singkat waktu, si Pete pun sudah sampai ke sebuah bangunan yang diduga ini adalah markasnya si Benny. Namun dirasa si Benny tidak ada di tempat ini, dia pun berniat memberitahukannya ke si Cucun, namun tanpa dia sadari seseorang berjubah sedang memperhatikannya. I'll get back to you. Beberapa saat kemudian setelah tersadar, dia pun sudah ada di permainan kopet. Di tengah kepanikan, tiba-tiba Hello, Detective. kemudian orang bertopeng bagong pun memberitahukan jika air yang menggenanginya itu akan sampai ke tembaga yang dialiri listrik dalam waktu 90 menit dan itu akan mengakibatkan dirinya modar tersetrum. Di mana ini adalah hukuman bagi si Pete karena telah menghabisi seorang pria yang telah menghinanya. Dan jika dia ingin tetap hidup, maka dia harus menggigit sebuah benda yang ada di mulutnya untuk menghidupkan sebuah mesin yang akan menarik jarinya. Walaupun semua jarinya akan hancur, namun dia akan keluar dari genangan air itu.
Walaupun sudah berusaha melakukannya, namun karena airnya keburu penuh, si Pete pun harus modar tersetrum. Di keesokan harinya, kita pun diperlihatkan ke si Jack yang mendapatkan sebuah paket yang berisikan sebuah harddisk lagi. Karena penasaran, dia pun langsung memutarnya. Hello, Detective Bank Police Department. And if you Kemudian si boneka Bagong pun meminta si Jack datang ke tempat ini karena ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan. Lalu si Anggi yang tahu tempat itu pun mengajak semuanya untuk segera pergi. Sesampainya di lokasi, si Jack pun berniat mengecek ke dalam mobil itu. Setelah dibikin spot jantung oleh bangke Bagong, si Jack pun menemukan sebuah kotak lagi. Lalu dia pun berniat untuk membukanya. Dan ternyata isi dari kotak itu adalah jari manusia dan lencana polisi miliknya si Pete. Dirasa ini jarinya si Pete, si Jack pun meminta ke anak buahnya untuk segera mencari keberadaan si Pete. Sesaat kemudian mereka pun menemukan si Pete yang sudah modar mengenaskan di sebuah gedung tua. Setelah melihat hal itu, si Jack pun langsung menanyakan ke si Cucun apa yang sebenarnya sudah si Pete lakukan. Kemudian si Cucun pun menceritakan jika pada saat itu si Pete berniat mencari keberadaan si Benny, di mana si Benny ini adalah orang yang dikejar si Boswick di pasar malam. Dirasa si Benny lah pelakunya, si Jack pun berniat untuk mencarinya. Sesaat kemudian si Jack dan si William pun berniat menggerebek sebuah apartemen karena menurut info yang si Jack dapatkan, si Benny sering datang ke tempat ini untuk membeli uyah haram. Fucking shit. Setelah berhasil melumpuhkan si bandar narkoboy, mereka pun langsung menanyakan keberadaan si Benny. Di tengah rasa ngilu, si Bewok pun langsung menceritakan jika si Benny sudah modar 2 hari yang lalu karena kebanyakan makan uyah haram. Setelah mendengar hal itu, mereka pun bergegas pergi. Kemudian si Jack pun mengajak si William pergi ke sebuah gereja untuk menemui rekan lamanya yang bernama Peter. Di mana si Peter ini dulu sempat dipenjara karena telah menembak seorang pria hanya gara-gara tidak memberikan uang udut. Dan kini si Peter yang sudah tobat pun keluar dari kepolisian dan sekarang menjadi seorang pendeta. Dirasa si Peter tidak ada hubungannya dengan semua ini, si Jack pun mengajak si William untuk bergegas pergi. Singkat waktu, di keesokan harinya lagi-lagi si Jack pun mendapatkan sebuah kiriman paket. Karena ingin tahu siapa pengirimnya, si Jack pun meminta ke anak buahnya untuk menangkap si tukang paket itu. Setelah itu dia pun berniat untuk membukanya. Your skin detective. Dan betapa syoknya mereka setelah melihat isi dari kotak itu ternyata topeng Bagong dan kulit manusia. Melihat tato di kulit itu, si Jack pun shock parah karena dia tahu tato itu mirip dengan tato miliknya si William. Mereka pun menduga bahwa ini adalah kulitnya si William. Sesaat kemudian si Jack yang mendapatkan laporan pun sampai ke sebuah penjagalan di mana penjagalan itu tempat seseorang dihabisi. Betapa syoknya si Jack setelah melihat jasad yang sudah modar dikuliti. Dia pun yakin bahwa jasad itu adalah jasadnya si William. Setelah memeriksa jasad itu, si Jack pun meminta ke si Anggi untuk pergi ke kantor lebih dulu karena dia berniat memberitahukan kabar duka ini ke keluarga si William.
Sesampainya di kantor, si Anggi pun mendapatkan pesan dari anak buahnya yang menyuruhnya untuk pergi ke ruangan bawah tanah karena dia telah menemukan sebuah petunjuk. Tanpa ada rasa curiga, si Anggi pun bergegas pergi. Di sisi lain, si Jack pun mendapatkan laporan dari salah satu petugas yang terluka karena diserang oleh seseorang. Mendengar hal itu, si Jack pun bergegas pergi untuk mengeceknya. Sesampainya di TKP, salah satu petugas pun menceritakan bahwa dia baru saja diserang oleh seseorang bertopeng bagong tanpa alasan yang jelas. Setelah mendengar penjelasan itu, si Jack pun yakin bahwa ini hanyalah pengalihan saja. Dirasa si Anggi lah target psikopat itu berikutnya, si Jack pun bergegas pergi untuk menolongnya. Kemudian kita dialihkan ke si Anggi yang sedang OTW ke ruangan bawah tanah. Hey! Hey! Dan ternyata pesan itu hanyalah pancingan seorang bertopeng bagong untuk menangkap si Anggi. Setelah tersadar, si Anggi pun sudah terikat di sebuah alat kopet. Di tengah kepanikan, dia pun menemukan sebuah Walkman. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung memutarnya. Play a game. You have covered all. Kemudian rekaman itu pun mengatakan jika selama ini si Anggi selalu menutupi orang-orang yang korupsi di departemennya dan dia selalu membiarkan orang-orang tak berdosa masuk penjara. Dan sekarang si Anggi hanya punya waktu beberapa detik sebelum lilin itu meleleh yang akan mencuci mukanya. Dan satu-satunya cara agar dia bisa selamat, maka dia harus menggesekkan lehernya ke pisau itu untuk menghentikan aliran lilinnya. And survive. Live. Di waktu yang bersamaan, kita pun diperlihatkan ke si Jack yang sudah sampai ke kantornya. Di tengah kepanikan, dia pun langsung menanyakan keberadaan si Anggi. Lalu si Anti pun memberitahukan jika si Anggi baru saja pergi ke ruangan bawah tanah. Mendengar hal itu, si Jack pun bergegas pergi menyusulnya. Sesampainya di ruangan itu, mereka pun shock parah setelah melihat si Anggi sudah modar mengenaskan bermaskeran lilin panas. Lalu si Jack pun menanyakan ke anak buahnya siapa saja yang bisa mengakses ruangan itu selain si Anggi. Kemudian anak buahnya pun memberitahukan jika ada dua orang lagi yang bisa mengaksesnya, yaitu ayahnya si Jack dan juga si Peter yang kini sudah pensiun. Dirasa si Peter lah pelakunya, si Jack pun bergegas pergi untuk menangkapnya. Sesampainya di gereja, si Jack pun langsung mencari keberadaan si Peter, namun suenya si Peter tidak ada di sana. Setelah itu dia pun berniat untuk menghubungi ayahnya, namun tiba-tiba kemudian kita dialihkan ke ayahnya si Jack yang sedang mengecek sebuah gedung. Sesampainya di sebuah ruangan, dia pun merasa heran setelah melihat banyaknya gambar spiral. Dirasa ini adalah sarang psikopat itu, dia pun bergegas mencari keberadaannya. Kembali ke si Jack yang baru saja sadar dari pingsannya dengan kokod yang terbrogol. Setelah berhasil melepaskan brogolnya, si Jack yang penasaran pun berniat mengecek orang yang ngegantung di depannya itu. Dan ternyata orang itu adalah si Peter. Di tengah kepanikan, dia yang melihat sebuah Walkman pun berniat untuk memutarnya.
Hello, Detective Banks. When Peter Dunleavy murdered an Kemudian rekaman itu pun mengatakan jika si Jack ingin menyelamatkan si Peter, maka dia harus mencari sebuah kunci yang berada di tempat ini. Kasihan melihat si Peter, si Jack pun berniat untuk menolongnya. Setelah berhasil menemukan kunci itu, dia pun berniat untuk membebaskan si Peter. Namun naasnya, di saat si Jack berhasil melepaskan rantai itu, si Peter yang tak tahan lagi pun harus modar mengenaskan. Di tengah kesedihan, dia yang melihat pintu kebuka pun bergegas pergi. Sesampainya di sebuah ruangan, si Jack pun shock parah setelah melihat si William yang ternyata masih hidup. Kemudian si William pun menjelaskan alasan dia melakukan semua ini. Itu semua untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Dan ternyata ayahnya si William ini adalah orang yang dihabisi oleh si Peter. Dan sejak saat itulah si William bertekad untuk menghabisi polisi-polisi yang korup. Dan dia jugalah yang menjebak ayahnya si Jack untuk datang ke tempat ini. Dan sekarang jika si Jack ingin melihat ayahnya lagi, maka dia harus membantunya menghabisi para polisi yang korup itu. Karena si William tahu si Jack adalah polisi yang sangat jujur, dan akibat kejujurannya itu banyak rekan-rekannya yang tak menyukai si Jack. Dikarenakan tidak ada pilihan lain, akhirnya si Jack pun menyetujui penawaran si William. Namun dia ingin si William membebaskan ayahnya terlebih dulu. Setelah itu si William pun mengajak si Jack untuk menemui ayahnya. Sesampainya di sebuah ruangan, si Jack pun shock parah setelah melihat ayahnya sudah terjebak di sebuah permainan kopet. Melihat ayahnya seperti itu, si Jack pun berniat untuk menghabisi si William. Lalu si William pun memberitahukan jika pistol itu hanya tersisa satu peluru saja, dan si Jack hanya punya waktu 3 menit untuk menyelamatkan ayahnya sebelum ayahnya modar kehabisan darah, di mana dia harus menembak gambar spiral itu jika tak ingin ayahnya modar. That's the game. Di waktu yang bersamaan, tim kepolisian pun sudah ada di dalam gedung itu untuk menangkap si William. Sementara itu, Mang Adul pun meminta ke si Jack untuk segera menghabisi si William. Mendengar hal itu, si Jack pun berniat melakukan sesuatu. Melihat si William akan kabur, Mang Adul pun meminta si Jack untuk segera menangkapnya. Di sisi lain, para polisi pun berniat untuk merusak pintu itu, namun tanpa mereka sadari bahwa pintu itu sudah dipasang jebakan. Naas sekali, Mang Adul pun harus modar mengenaskan setelah diberondong peluru oleh tim kepolisian, hingga akhirnya si William pun berhasil lolos dan film pun sudah berakhir.
Gimana ending yang sangat membagongkan, bukan? Oke lah, mungkin segitu saja alur cerita film dari Spiral tahun 2021. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. See you next and bye-bye.